Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan juga subscribe dan juga tombol loncengnya ya, teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai materi penjumlahan pecahan. Tapi sebelum saya bahas materi ini, saya akan mereview kembali ingatan kalian di pelajaran yang sudah kalian pelajari di kelas 4, yaitu tentang pecahan. Nah, ada berbagai macam pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa, yaitu contohnya 2/6, 3/5, 7/4, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pecahan campuran, yaitu pecahan campuran yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Contohnya, 1, 2/3, kemudian ada 4, 5/6, dan lain sebagainya. Kemudian ada pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini lebih mudahnya kita anggap sebagai bilangan yang ada komanya. Itu lebih mudah kita pahami. Contohnya 0,3, kemudian ada 1,5, 15,8, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada persen. Nah, persen ini adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Contohnya 8%, artinya 8/100. 25%, artinya 25/100, dan lain sebagainya. Nah, itulah review pelajaran kelas 4 yang sudah kalian pelajari. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi penjumlahan pecahan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu penjumlahan pecahan yang mempunyai penyebut sama. Contoh pertama yaitu 2/5 ditambah 1/5. Nah, kita lihat di sini mempunyai penyebut sama yaitu angka 5. Nah, karena penyebutnya sama, maka bisa kita jumlahkan langsung pembilangnya yaitu 2 ditambah 1. Maka hasil dari penjumlahan dari dua pecahan tersebut hasilnya adalah 3/5. Contoh berikutnya, 4/11 ditambah 5/11. Nah, ini pun sama, mempunyai penyebut yang sama yaitu 11. Maka kita tinggal jumlahkan pembilangnya yaitu angka 4 dan 5. Maka hasil dari kedua pecahan tersebut adalah 9/11. Contoh berikutnya yaitu 2/9 ditambah 4/9. Nah, ini juga masih sama penyebutnya yaitu angka 9. Tinggal kalian jumlahkan angka atasnya atau pembilangnya yaitu 2 ditambah 4, hasilnya adalah 6/9. Nah, tetapi di sini kita perhatikan dulu hasilnya 6/9. 6/9 masih kita bisa sederhanakan. Nah, sederhanakan itu kita bagi dengan angka sama. 6/9. 6/9 ini bisa kita bagi dengan angka yang sama yaitu angka 3. Betul. Yaitu 6 bagi 3 hasilnya 2. 9 bagi 3 hasilnya 3. Maka hasil dari penyederhanaan 6/9 adalah 2/3. Contoh berikutnya yaitu 3/14 ditambah 4/14. Ini pun hasilnya 7/14. Nah, kita perhatikan kembali angka 7 dan 14. 7 dan 14 ini kita bisa sederhanakan ya, yaitu dengan sama-sama kita bagi angka 7 ya, yaitu 7 bagi 7 1 dan 14 bagi 7 hasilnya 2. Maka hasil penyederhanaan dari 7/14 yaitu 1/2. Nah, untuk menyederhanakan pecahan ini kalian harus hafal dengan perkalian. Jadi, jika kalian tidak hafal dengan perkalian, maka akan sulit bagi kalian untuk menentukan bilangan-bilangan yang dapat disederhanakan. Contoh berikutnya yaitu
5/12 ditambah 7/12. Nah, ini hasilnya 12/12. Nah, jika terdapat hasil angka yang sama, maksudnya antara pembilang dan penyebutnya, maka akan menghasilkan angka 1, yaitu 12/12. 12/12 itu sama aja dengan 12 bagi 12 hasilnya 1. Ingat, dalam pecahan itu artinya pembagian ya. Jadi 12 bagi 12 hasilnya 1. Jadi pembilang dan penyebut sama akan menghasilkan angka 1. Contoh berikutnya, 5/9 ditambah 8/9. Maka hasil dari penjumlahan kedua pecahan tersebut adalah 13/9. Nah, di sini kita perhatikan bahwa pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya ya. Pembilangnya itu 13 dan penyebutnya 9. Nah, ini hasilnya kita akan ubah ke dalam pecahan campuran jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, caranya yaitu kita lihat hasil pembagiannya, kita tinggal bagi saja 13 bagi 9. Kita lihat hasil pengerjaan. Nah, 13 bagi 9 itu hasilnya 1. Kemudian 1 kali 9 itu hasilnya 9. Kemudian dikurang 13 kurang 9 hasilnya 4. Nah, 1 itu merupakan hasil dan 4 itu merupakan sisa. Maka jika diubah menjadi pecahan campuran, hasilnya adalah 1 4/9. Berikutnya, contoh yang kedua yaitu 7 8/9 ditambah 5/8. Nah, ini hasilnya adalah 12/8. Nah, ini juga sama. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, ini kita akan ubah menjadi pecahan campuran. Nah, perhatikan hasil pengerjaan di bawah ini. Nah, itu 12 bagi 8 hasilnya 1. 1 kali 8 hasilnya 8. Nah, kemudian kalian kurangkan. 12 kurang 8 hasilnya 4. Nah, 1 itu hasil, kemudian 4 itu sisa. Maka jika kita ubah ke dalam pecahan campuran, hasilnya menjadi 1/4/8. Nah, kalian perhatikan 4/8 pada pecahan 4/8. Nah, itu kita bisa sederhanakan ya. Ya, sama-sama dengan dibagi angka 4. Nah, maka hasil dari pecahan campuran 1/4/8 itu hasilnya adalah sama dengan 1/2 karena penyederhanaan dari 4/8 itu 4 bagi 4 itu 1, kemudian 8 bagi 4 itu hasilnya 2. Maka hasil dari pecahan campuran 1/4/8 itu hasil akhirnya adalah 1/2. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan mengenai penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Jika kalian belum paham dengan apa yang saya jelaskan, bisa kalian putar kembali video ini. Cukup sekian dan terima kasih.